Hailey baru saja selesai melahirkan, dan tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Namun, pada saat ini, dia berlari seperti orang gila dan pelari cepat ke lokasi konstruksi. Jangan hancurkan pintuku. Hailey Residence dulu sangat berarti bagi Hailey. Itu adalah istana dan tempat perlindungannya di mana dia bisa memuaskan kesombongannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkannya. Setelah mendengar kata-kata Hailey, pria yang mengemudikan derek itu berhenti dan berbalik untuk melihat Jordan. Namun, Jordan memerintahkan tanpa ampun, jangan berhenti. Lanjutkan menghancurkan. Petik 2. Setelah menerima perintah Jordan, pengemudi derek berhenti memperhatikan teriakan Hailey dan terus meruntuhkan tanda terakhir dengan derek. Bang! Bagian terakhir dari papan nama, yang bertuliskan, Hailey, segera dipecah menjadi 2. Ketika dia melihat pintu depan tempat yang dinamai dengan namanya sendiri itu benar-benar dirobohkan, Hailey langsung ambruk dan jatuh ke tanah sambil menangis. Tidak, kediaman Hailey saya, istana saya? Tidak. Air mata Hailey mengalir deras seperti keran. Dalam 3 tahun Jordan mengenal Hailey, dia belum pernah melihatnya menangis begitu menyedihkan. Bahkan ketika Hailey berlutut memohon pada Jordan untuk memaafkannya, dia tidak pernah menangis sebanyak yang dia lakukan hari ini. Memang, wanita ini mencintai Hailey Residence lebih dari dia mencintainya. Melihat Hailey yang menangis dalam kesengsaraan, Jordan tidak lagi merasa kasihan padanya. Situasi hari ini sepenuhnya salah Hailey. Dia telah membawanya pada dirinya sendiri. Jordan tidak merasa kasihan padanya, dan setelah menghapus kata-kata Hailey Residence, dia terus menginstruksikan para pekerja konstruksi, segera bekerja dan mulai membangun kuburan. Mendengar kata-kata ini, Hailey memandang Jordan dengan heran dan buru-buru bangkit untuk berlari ke arahnya. Jordan, apa yang kamu katakan? Anda ingin membangun kuburan di sini? Jordan berkata, benar, saya sudah membeli sebidang tanah ini, dan tidak akan ada lagi Hailey Residence di sini. Sebaliknya, itu akan diubah menjadi kuburan. Petik 2. Tidak. Hailey sangat kesakitan dan sengsara sehingga dia hampir pingsan. Jordan, kamu tidak bisa melakukan ini. Sudahkah kamu lupa? Ini adalah bukti cinta kita. Anda adalah orang yang menamai tempat ini. Tempat ini juga dipilih oleh Anda. Bagaimana kamu bisa mengubah tempat yang melambangkan cinta kita menjadi kuburan? Jordan tidak bisa tidak merasakan ironi ketika dia mendengar Hailey mengucapkan kata-kata itu. Dia tiba-tiba teringat video upacara pernikahan mereka yang dikirimkan Hailey dan Chaiden kepadanya. Dalam video tersebut, Hailey mengatakan bahwa Hailey Residence adalah sarang cintanya dan Chaiden. Jordan berkata dengan dingin, bukankah ini sarang cintanya dan Chaiden? Itu tidak ada hubungannya denganku. Hailey terkejut. Itu adalah kata-kata yang dia katakan ketika dia menikahi Chaiden. Dia tidak berharap Jordan tahu tentang itu. Hailey segera meminta maaf kepada Jordan sambil berlutut, Jordan, aku salah. Ini adalah sarang cinta dan tempat perlindungan milik kita, bukan Chaiden. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jordan berpunuk dengan dingin. Hailey benar-benar memutuskan pilihan kata-katanya tergantung pada orang yang dia ajak bicara. Jordan berkata, Hailey, alasan aku menghancurkan tempat ini hari ini dan mengubahnya menjadi kuburan justru karena ini adalah sarang cinta kita dan bukti bahwa aku pernah mencintaimu. Aku mengubahnya menjadi kuburan karena semua perasaanku padamu sudah mati dan semuanya telah terkubur. Tidak, Hailey berlutut di depan Jordan, menangis dan menarik-narik ujung celananya. Tidak, kamu masih mencintaiku, kamu pasti masih mencintaiku. Aku adalah wanita yang paling kamu cintai. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Jordan, Anda tahu bahwa Hailey Residence sangat berarti bagi saya, dan saya menganggapnya sama pentingnya dengan anak kami. Tolong jangan terlalu kejam untuk menyakiti anak saya, oke? Petik 2. Penyebutan anak itu membuat Jordan semakin marah. Jordan berteriak pada para pekerja konstruksi, bekerja lebih keras. Aku ingin melihat kuburan pertama sebelum hari gelap. Ketika Hailey mendengar kata-kata Jordan, dia menarik kaki Jordan lebih keras. Jordan membenci omelan Hailey, tetapi dia tidak ingin mengusirnya. Bagaimanapun, Hailey baru saja melahirkan dan masih dalam pemulihan. Pada akhirnya, Jordan tidak akan menggertak seorang wanita yang baru saja melahirkan. Karena itu, Jordan segera memerintahkan Pablo, tarik dia pergi. Ya. Pablo segera berada di belakang Hailey dan menahannya dari belakang dengan kedua tangan, menariknya menjauh dengan paksa. Pablo begitu kuat sehingga dia menarik Hailey keluar sekaligus. Namun, Hailey memekik, Hailey memandang Pablo dengan sangat kesal dan menyalak, beraninya kau memanfaatkanku?
Kamu anjing, beraninya kamu memanfaatkan mantan istri tuanmu di depan tuanmu? Petik 2. Beraninya kau begitu sembrono denganku? Putraku adalah putra tuanmu dan pasti akan mengambil alih Steles di masa depan. Beraninya kau begitu kasar padaku? Pablo sangat terkejut dengan kata-kata Hailey sehingga dia langsung pucat pasi. Dia dengan panik menjelaskan kepada Jordan, "Tuan, saya tidak. Saya hanya menggunakan sedikit kekuatan ketika saya menariknya. Saya mungkin telah menyakitinya, tetapi saya bersumpah saya pasti tidak mengambil kebebasan dengannya." Jordan memandang Hailey dan berkata, "Kamu bukan lagi Hailey Camden yang murni dan polos yang saya kenal." "Pablo, abaikan dia. Lemparkan dia kembali ke mobil, jangan biarkan dia menggangguku di sini." "Ya." Dengan izin Jordan, Pablo juga berhenti berbicara omong kosong dan segera mengambil tindakan. Dia mengangkat Hailey dan berjalan menuju Audinya. "Buka pintu Audimu, atau aku akan melemparkannya ke atap." Pablo berteriak. Pablo menggendong Hailey, yang terus meninju punggungnya. Namun, dia sangat lemah sehingga terasa seperti menggelitik Pablo. "Mengapa? Kenapa kamu harus begitu kejam padaku?" Air mata Hailey seperti tetesan air hujan. Sambil menggendong Hailey di punggungnya, Pablo berkata, "Kenapa? Hailey Camden, tidakkah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Anda telah menipu Tuan Jordan berkali-kali. Dia cukup baik untuk tidak memukulmu." "Untuk apa aku berbohong pada Jordan? Hailey masih berpura-pura," bentak Pablo. "Berhenti berpura-pura. Apakah Anda pikir kami datang ke Orlando hanya untuk menghancurkan Hailey Residence? Kami pernah ke rumah cinta pertamamu. Namanya Wilbur Kai, kan? Istrinya masih hidup dan sehat. Mengapa Anda mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil?" Hailey akhirnya mengerti apa yang sebenarnya. Apakah Jordan sudah tahu? Tidak heran Jordan sangat marah sehingga dia bersikeras menghancurkan Hailey Residence untuk membangun kuburan di tempat yang paling saya cintai ini. Ternyata Jordan sudah tahu kalau penjelasan Hailey sebelumnya hanya bohong belaka. Setelah hening beberapa saat, Hailey tiba-tiba menamparkan punggung Pablo dengan keras lagi dan lagi. Dia berseru, "Cepat, turunkan aku! Cepat turunkan aku!" Pablo berteriak, "Sebaiknya kau bersikap sendiri. Tuan Jordan sama sekali tidak peduli padamu. Jika Anda terus bertingkah buruk lagi, jangan salahkan saya karena menjadi jahat." Namun, Hailey masih terus memukulnya dan berteriak ke Jordan di kejauhan, "Jordan, tidakkah kamu ingin tahu yang sebenarnya? Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya." Melihat bahwa Hailey akhirnya mau mengaku dan mengatakan yang sebenarnya, Pablo berhenti untuk melihat Jordan. Kali ini, sikap Jordan sangat bertolak belakang dengan sebelumnya. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak lagi ingin mengetahui kebenaran sekarang." Dia sudah muak dengan kebohongan Hailey dan tidak lagi ingin membiarkan dirinya jatuh lebih dalam kekesalahan yang telah dibuatnya. Wanita itu bisa bersama siapa saja yang dia mau. Pokoknya, dia tidak akan menjadi wanitaku. Saya hanya akan berasumsi bahwa dia telah melahirkan putra saya. "Apa?" Hailey bertanya, tercengang melihat Jordan bahkan tidak mau mendengarkan penjelasannya. Pablo tertawa dan berkata, "Oh, kamu tidak mengatakan apa-apa ketika kamu diberi kesempatan untuk berbicara sebelumnya. Sudah terlambat bagi Anda untuk mengatakan apapun sekarang. Simpan rahasia kotor Anda selama sisa hidup Anda. Tuan Jordan tidak ingin tahu apa-apa tentang omong kosongmu." Hailey menjadi marah dan berteriak pada Jordan, "Jordan, apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang dengan sengaja mempermalukanmu?" Petik 2. Kata-katanya membuat Jordan yang sudah acuh tak acuh menjadi bersemangat lagi. "Apa katamu?" Pablo buru-buru membawa Hailey ke Jordan, tetapi bahkan sebelum dia mencapai Jordan, Hailey terus menamparkan Pablo saat dia berteriak, "Cepat, turunkan aku!" Pablo menurunkan Hailey dengan patuh, setelah itu dia berjalan menuju Jordan. Dia berkata, "Jordan, ayah dari putriku, bukanlah kekasihku. Aku sangat mencintaimu, kau satu-satunya pria yang kumiliki. Aku bukan wanita yang mau tidur dengan siapa saja. Pria itu adalah musuhmu. Itu semua karena kamu sehingga semuanya berakhir seperti ini hari ini." Petik 2. Jordan tercengang. "Musuh saya? Siapa ini?" Jordan tidak ingat memiliki musuh, tetapi setelah bertahun-tahun berlatih di berbagai tempat dan menjadi keturunan Steles, dia secara tidak sengaja telah menyinggung cukup banyak orang. Hanya dalam 3 tahun terakhir di Orlando, Jordan telah menyinggung banyak orang di berbagai industri yang dimonopolinya untuk mengejar menjadi raja lingkaran bisnis. Hailey melihat sekeliling dan bertanya, "Apakah Anda yakin ingin membicarakan hal ini dengan saya di sini? Ada banyak orang di sekitar, dan itu agak bising, jadi memang bukan tempat untuk membicarakan masalah pribadi seperti itu." "Pablo, berikan aku kunci mobilnya."
Jordan meraih kunci mobil Pablo dan hendak pergi bersamanya untuk pergi ke tempat lain untuk berbicara. Masuk ke dalam mobil. Jordan memerintahkan Hailey. Bisakah kamu tidak menutupi kuburan di sini? Hailey memohon. Jordan melirik mata memohon Hailey dan menginstruksikan Pablo, suruh mereka berhenti. Ya. Setelah itu, Jordan mengusir Hailey dari Hailey Residence. Begitu dia masuk ke mobil, Jordan bertanya, di mana Anda ingin pergi untuk berbicara? Villa Taman Mawar, kata Hailey. Itu adalah tempat mereka dulu tinggal. Jordan tidak membuang nafasnya dan malah langsung melajukan mobilnya ke Rose Garden Villa, tempat yang dulunya adalah sweet home mereka. Dekorasi, desain, dan furnitur di dalam villa tetap sama. Itu juga tetap rapi dan dibersihkan oleh pembantu. Oleh karena itu, Hailey merasa bahwa waktu telah kembali ke tahun lalu ketika dia baru saja menikah lagi dengan Jordan. Hailey dengan bersemangat menyentuh perabotan, dinding, dan lukisan di villa dan berjalan dengan gembira. Jordan mencoba memanggilnya, tetapi Hailey dengan cepat naik ke atas untuk pergi ke kamar tidur mereka. Kemudian dia melihat puisi, harapan, dan mendengar nada MIDI yang juga dia dengar sebelumnya. Setelah kembali ke kamar tidur ini, Hailey meneteskan air mata lagi, dan dia melompat ke pelukan Jordan. Merasa tersentuh, dia bertanya, "Saya sangat senang berada di sini lagi. Masih ada aroma masa lalu kita di sini. Segera setelah saya datang ke sini, semua kenangan manis yang kami bagikan muncul di benak saya. Suamiku, bagaimana denganmu?" Hailey mengambil kesempatan itu dan memanggil Jordan sebagai suaminya lagi. Dia memang sangat menyukai villa itu, terutama kamar tidurnya. Terakhir kali dia meninggalkan villa ini, dia terpaksa melakukannya karena Jordan berpura-pura diusir dari keluarga, dan villa itu disita. Hailey terpaksa pindah, tapi tentu saja, Hailey sekarang tahu bahwa itu hanya kebohongan Jordan. Meskipun Jordan berbohong kepada Hailey tentang dikeluarkan dari keluarga, dia tidak pernah kembali sejak dia pindah terakhir kali. Segala sesuatu di ruangan itu dibiarkan tak tersentuh. Itu masih sama ketika Jordan dan Hailey pergi terakhir kali. Namun, tidak seperti Hailey, Jordan tidak mengenang masa lalu ketika dia kembali ke kamar tempat mereka dulu tinggal. Hailey menekan dirinya ke lengan Jordan, tetapi dia tidak merasa senang seperti dulu. Dia bertanya, "Hailey, apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan ketika saya kembali ke rumah yang dulu kami tinggali ini?" Melihat bahwa Jordan tidak mendorongnya pergi kali ini, Hailey berpikir bahwa Jordan juga mengenang kenangan indah yang mereka bagikan. Dia menggelengkan kepalanya dan menekan dirinya lebih dekat ke arahnya. Jordan mencibir, "Aku sedang memikirkan pria mana yang pernah berhubungan intim denganmu di ruangan ini setelah aku berangkat kerja setiap pagi tahun lalu." Melihat Jordan marah, Hailey sangat ketakutan sehingga dia segera menarik diri dari tubuh Jordan. "Katakan padaku dengan cepat, siapa pria itu? Aku hanya memberimu kesempatan terakhir ini." Ekspresi Jordan muram. Hailey juga tahu bahwa Jordan serius kali ini, jadi dia tidak berniat menipu Jordan lagi. Hailey berkata, "Saya tidak tahu siapa nama pria itu. Saya hanya tahu bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat dan sangat kaya. Setelah Anda pergi bekerja suatu pagi, seorang pria tiba-tiba masuk melalui jendela. Saya sangat takut sehingga saya akan menjerit keras, tetapi dia menutup mulut saya. Dia kemudian mengatakan kepada saya bahwa dia akan melepaskan saya selama saya tidak berteriak. Dia tidak terlihat seperti perampok, pembunuh, atau apapun, jadi saya setuju untuk meluangkan waktu dan berbicara dengannya. Dia pertama kali menunjukkan kepada saya beberapa foto dan video, yang semuanya menunjukkan dia sedang makan malam dan bermain golf dengan beberapa selebriti. Setelah saya menonton mereka, saya menyadari bahwa dia bukan anak pang, tetapi seseorang dari keluarga yang sangat terhormat. Lalu, saya bertanya kepadanya mengapa dia menyelinap ke rumah kami, dan dia mengatakan Anda adalah musuhnya. Jadi, dia ingin menggunakanku untuk membalasmu. Tentu saja saya menolak untuk setuju. Tetapi dia mengatakan bahwa jika saya tidak setuju, dia akan membunuh saya, tetapi jika saya setuju, dia akan memberi saya $150 juta. $150 juta. Hailey benar-benar bernilai banyak uang. Jordan bertanya, apakah dia memberi Anda $150 juta saat itu? Hailey mengangguk dan berkata, ya, dia melakukannya pada hari pertama. Jordan sedikit terkejut, tetapi dia juga agak mendapat pencerahan. Dia terkejut bahwa pria itu akan menepati janjinya dan benar-benar memberinya uang. Uang tunai $150 juta bukanlah jumlah yang kecil untuk keluarga manapun. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa keluarga pria itu memang kuat.
Jordan terkejut karena akhirnya dia mengerti mengapa Hailey masih punya nyali untuk diam-diam berkencan dengan Chaiden bahkan setelah dia hamil. Ternyata itu karena dia memiliki $150 juta yang memberinya fondasi yang kuat. Saat itu, aset Chamdens hanya berjumlah sekitar $200 juta yang kemungkinan akan diberikan kepada Drew. Oleh karena itu adalah jumlah yang bahkan Hailey tidak bisa menolak. Suami, berhenti memanggilku seperti itu. Jordan, pikirkan baik-baik, siapa sebenarnya yang telah kamu sakiti? Jordan tahu bahwa Hailey tidak berbohong kali ini. Namun, Jordan tidak tahu siapa yang telah dia sakiti, sedemikian rupa sehingga dia akan membalas dendam terhadap dirinya sendiri seperti ini. Mungkinkah dia musuh Jamie? Jordan agak stabil dan dapat diandalkan saat menangani berbagai hal. Secara umum, dia tidak akan menyinggung keluarga-keluarga kuat di negara ini. Namun, saudara laki-laki Jordan, Jamie berbeda. Dia jauh lebih liar daripada Jordan dan sama sekali tidak menganggap serius keluarga rumah tangga yang kuat itu. Dia akan memukuli siapapun yang tidak disukainya dan merebut wanita manapun yang disukainya bahkan jika dia sudah menikah. Dia menganggap bahwa orang itu kemungkinan besar telah mengetahui identitas Jamie tetapi tidak memiliki cara untuk membalas dendam pada Jamie dan dengan demikian memutuskan untuk membalas dendam pada Jordan. Jordan bertanya kepada Hailey, seperti apa pria itu? SS. Hailey berkata, dia memiliki potongan rambut pendek, dan dia masih sangat muda. Dia baru berusia awal 20-an, dan dia terlihat agak rata-rata. Dia tidak tampan atau jelek. Apakah kamu tidak mengambil gambar? Tanya Jordan. Petunjuk yang diberikan Hailey terlalu kabur. Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani melakukan itu. Dia berkata bahwa Chamdens akan habis jika saya berani menelepon polisi atau memberitahu Anda tentang hal itu secara diam-diam. Jordan terus menyelidiki, apakah dia mengatakan apakah dia akan menjaga bayinya atau tidak jika kamu hamil anaknya? Hailey segera mengangguk dan berseru, dia menyebutkan sebelumnya bahwa jika saya melahirkan bayi laki-laki miliknya, dia akan memberi saya $150 juta lagi. Jordan mencibir, kamu pasti kecewa karena Luke bukan miliknya, ya? Tentu saja tidak. Saya tidak ingin uang kotornya. Jordan, berhenti mengejekku. Tidak ada perasaan antara dia dan aku. Aku mungkin menyembunyikannya darimu, tapi masalah ini dimulai karena kamu. Jika Anda tidak menyinggung seseorang, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini. Hailey mulai mengarahkan patahan ke arah Jordan. Jordan, kamu harus menemukan pria ini. Apakah Anda memiliki informasi kontaknya? Tanya Jordan. Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia tidak meninggalkan apapun. Jordan mengisap sebatang rokok dan menganalisisnya dengan cermat. Agenda orang itu untuk melakukan ini adalah untuk membalas dendam pada Jordan dan melihat Jordan menjadi bahan tertawaan. Seperti orang yang melakukan kejahatan, pria ini juga mungkin memperhatikan Hailey setelah dia melahirkan anak-anak, hanya untuk melihat apakah mereka miliknya. Jordan menyimpulkan bahwa pria itu pasti bersembunyi di suatu tempat secara diam-diam sekarang. Dia mungkin datang untuk mengambil bayi dari Hailey kapan saja. Hailey sekarang memiliki 2 bayi, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ayah. Tidak ada cara bagi orang luar untuk mengetahuinya, dan Jordan percaya bahwa orang itu tidak tahu yang mana anaknya. Sepertinya pria itu sangat menyukai anak laki-laki. Jordan memikirkannya dan segera menelepon Profesor Gunn dari Pusat Tes Paternitas New York City Medical College. Halo, Profesor Gunn. Ah, Tuan Steele, saya sangat senang menerima telepon Anda. Bolehkah saya menanyakan pertanyaan apa yang Anda miliki? Kata Profesor Gunn. Jordan berkata, aku menelepon untuk menanyakan sesuatu padamu. Jika seseorang mencoba bertanya kepada Anda tentang hasil tes paternitas anak-anak Hailey, saya harap Anda tidak memberitahu dia tentang hal itu. Profesor Gunn tertawa dan berkata, Tuan Steele, saya yakin saya tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Anda bahkan menelepon saya. Kamu benar-benar tidak percaya padaku, ya? Haha. Jordan melanjutkan, jika orang itu mencoba menginterogasi Anda atau mengancam Anda dengan senjata, tolong beritahu dia bahwa hanya Putri Hailey yang menjadi milik saya. Begitu dia mendengar Jordan mengatakan bahwa seseorang mungkin mengancamnya dengan senjata, Profesor Gunn segera menjadi gugup. Iya ya? Setelah dia menutup telepon, Hailey dengan cepat bertanya, Jordan, mengapa kamu meminta Profesor Gunn untuk berbohong? Anak itu jelas anakmu. Saat dia berbicara, Hailey tiba-tiba menyadari, oh, aku tahu, kamu pasti mencoba memancingnya menggunakan metode ini, kan? Jordan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah itu bagus? Jika dia tahu bahwa Anda melahirkan seorang putra untuknya,
dia akan memberi Anda tambahan 150 juta dolar. Hailey sangat gembira, tetapi dia pura-pura tidak peduli. Oh, Jordan, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak peduli dengan uangnya, dan saya bahkan tidak memiliki perasaan padanya. Aku bahkan tidak ingin membesarkan anaknya. Bahkan jika dia memberi saya uang, saya tidak akan menginginkannya. Hailey kemudian berkata, bagaimana jika dia tidak pergi ke pusat tes untuk memeriksa hasilnya? Dia mungkin tidak tahu kemana kita pergi, kan? Jordan memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Hailey juga merenung sejenak dan berkata, saya pikir akan lebih menarik perhatian untuk membuat segalanya lebih hidup. Saya ingin mengadakan baby shower untuk anak kembar saya. Itu pasti akan menariknya untuk datang. Jordan memandang Hailey, menemukan bahwa dia tidak lagi seperti dulu. Sebelumnya, dia membutuhkan saran dari penasihatnya, Rachel, sebelum mengambil keputusan. Sekarang, dia bisa memunculkan ide-ide nakal dengan sangat cepat, dan otaknya bergerak lebih cepat daripada otak Jordan. Jordan mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan mengadakan baby shower dan menunjukkan nama mereka sebagai Luke Camden dan Lea Steele. Ketika dia melihat nama-nama itu, dia pasti akan menebak anak mana yang menjadi miliknya. Petik 2. Hailey setuju, ya. Sekarang bayi telah lahir selama lebih dari setengah bulan, Jordan memutuskan untuk mengadakan mandi pada tanggal 1 Maret. Itu hanya sedikit lebih dari seminggu dari sekarang. Jordan, bisakah baby shower diadakan di Orlando? Caden dan saya akan segera bercerai, dan saya tidak akan tinggal di New York City, tanya Hailey. Meskipun New York City adalah kota yang lebih makmur daripada Orlando, Hailey tidak bisa mendapatkan pijakan di sana sendirian. Orlando adalah tempat asalnya. Jordan mengangguk, baik. Hailey terus meminta, bisakah saya tinggal di sini? Aku sangat menyukai ruangan ini. Jordan memandang Hailey dengan acuh tak acuh dan berkata, apakah kamu layak? Jordan tidak akan membiarkan Hailey tinggal di vilanya. Setelah mengusir Hailey, Jordan menelepon Victoria. Victoria, sayang, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja. Saya akhirnya tahu apa yang terjadi. Ayah Lea adalah salah satu musuhku. Salah satu musuhmu? Siapa? Aku juga tidak punya petunjuk. Saya harus tinggal di Orlando sekarang dan mencari tahu siapa orang ini. Maaf, aku belum bisa menemanimu setelah melamarmu. Setelah saya menyelesaikan masalah ini, kami akan menikah. Petik 2. Ya, jangan terburu-buru. Bagaimanapun, aku sudah lama mengakuimu sebagai suamiku. Kami sangat dekat satu sama lain, kami tidak memerlukan sertifikat untuk menvalidasi hubungan kami. Ngomong-ngomong, Russell menelepon sebelumnya dan menyuruhku pergi ke Houston untuk berbicara dengannya secara langsung. Karena Anda tidak akan kembali dalam waktu dekat, saya akan melakukan perjalanan ke Houston dalam beberapa hari. Anda tidak akan keberatan, kan? Petik 2. Tidak, aku percaya padamu. Perjelas semuanya dengan orang tua itu. Katakan padanya untuk berhenti mengganggu Anda dan beritahu dia bahwa dia tidak bisa mengalahkan saya, baik dalam hal kekayaan atau kelembutan, atau siapa yang lebih mencintaimu. Katakan padanya untuk melupakannya. Ya, aku akan menyampaikan setiap katamu padanya. Haha. Mencintaimu, sayang?